Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran bersama tafsir surat Saba, ayat yang ke-37. Surat Saba ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Allah mengatakan yang mendekatkan diri kepada Allah bukanlah harta yang mendekatkan diri kepada Allah, ataupun bukan anak-anak yang mampu mendekatkan kepada kami sedikit pun. Bukan harta yang mendorong kita untuk mendekat kepada Allah, bukan pula anak yang menolong kita untuk dekat kepada Allah. Illa man amana wa amila salihah, kecuali atau yang benar adalah orang diri sendirinya amana beriman, wa amila salihan dan melakukan amal salih, faulaika lahum jazaa'ud dha'fi, faulaika lahum, maka mereka itu bagi mereka jazaa'ud dha'fi, pahala yang berlipat ganda, balasan yang berlipat ganda, ad-dha'fi, bima amilu, dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan, wa hum fil ghurfati aminun, dan mereka aman sentosa di tempat yang tinggi di dalam syurga. Ghurufatin ini adalah lebih kepada istana. Jadi Allah mengatakan, kita ulang maknanya, harta tidaklah mendorong seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak juga. Dengan kata lain, bahwa di saat kita sudah memiliki harta, berarti seakan harta itulah yang mengajak kita untuk, bukan diri kita sendiri. Anak juga, banyak anak atau sedikit anak, tidaklah anak itu mampu mendorong kita untuk amal saleh atau untuk mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah. Yang dekat, yang mau mendekat siapa? Pribadi masing-masing, bukan orang lain. Malah sebaliknya, arahnya terbalik, bukan dari harta, bukan dari anak. Kita terhadap harta, kita terhadap anak. Kita yang mampu memanfaatkan harta untuk ke syurga atau mendekatkan diri kepada Allah, dan kita juga memanfaatkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ayat berikutnya, man amana wa amila salihan, beriman dan beramal saleh. Ini sering kita dapati, beriman dan beramal saleh tidak cukup. Dengan iman saja, harus ada amal saleh. Saya ulang sedikit lagi, bahwa iman itu ada, yang dikatakan iman adalah pertama
diucapkan dengan lisan, itu iman. Yang kedua, dibenarkan dengan hati, dan yang ketiga dilaksanakan dengan anggota badan. 3 kriteria ini membedakan seseorang dengan iblis. Sekali lagi kita ulang. Kalau iblis, dia percaya adanya Allah. Iblis percaya adanya hari kiamat. Iblis percaya kepada kekuatan yang Allah memuliakan Adam. Iblis juga meyakini adanya syurga dan neraka. Dan yang paling alim iblis itu ialah tentang mana yang benar, mana yang salah, mana dosa, mana pahala. Dia yang paling kenal daripada manusia. Kenapa? Karena dia dakwah dari pahala ke dosa. Orang berpahala dialihkan. Kalau tidak ada ilmu, dia salah alih. Kalau iblis tidak mau, misalnya iblis tahu enggak tentang sunnah dan bid'ah, itu yang paling paham. Sebab dia pandai mengajak orang ke bid'ah, bukan kepada sunnah. Jadi dia tahu. Kalau enggak, kalang kabut. Nampu pegah. Ipegah hendak persa urang padahal kamu melaksanakan sunnah. Jadi demikian. Maka kenapa harus tadi man amana wa amila, beriman dan beramal? Karena iblis tidak ada amal. Tidak ada amal, dari wujud keimanan itu enggak ada amalannya. Itu saja. Jadi kita itu lebihnya di mana? Lebihnya di amal. Kalau saya percaya saja bagaimana? Itu mirip-mirip. Saya cuma percaya saja, tidak ada mengerjakan. Oh, lebih duluan dia itu lebih duluan. Percaya ada Allah, ada malaikat, ada ini, ada itu, dia percaya. Cuman dia keimanannya atau kepercayaannya tentang adanya Allah, malaikat, syurga, neraka, pahala baik, pahala buruk, pahala baik dan ganjaran yang buruk. Semua dia tahu, sunnah bid'ah tahu, kemudian hukum yang wajib, sunat, makruh, sampai haram dia tahu. Apakah jin tidak tahu haram mana? Dia paling pintar mengalihkan orang ke haram atau ke syirik. Dialah, saya rasa kalau ulama kita kalah dengan ilmu syariat ini dibandingkan dengan iblis. Jadi dengan demikian, keunggulan kita di mana? Pada iman ya. Kalau iman sama-sama dengan iblis, kemudian kita langsung berbeda di saat mengakui keimanan dengan hati, benar iman itu, kemudian langsung kita amalkan dengan anggota badan. Jadi amana illa man amana wa amila salihah, beriman dan beramal salih. Sehingga ada pembicaraan di malam sebelumnya di tempat yang lain tentang syurga dan neraka. Apakah kemudian bukankah kita sudah ketahui sedikit pun apabila ada iman pada diri seorang walaupun sebesar zarrah, nanti akan masuk syurga juga. Langsung kita bahas yang dimaksud iman sezarrah yang masuk syurga itu bagaimana? Kalau iblis berapa zarrah imannya? Ya lengkap imannya. Cuma tidak ada amal. Jadi kalau kita ada iman saja sebagai modal, tapi tidak ada amal, itulah kemiripan terjadi. Kemiripan terjadi. Makanya untuk membedakan, untuk mewujudkan iman yang sedikit sampai pada amal, itulah menurut kita yang menjadi modal untuk masuk syurga setelah singgah di
neraka dalam waktu yang sangat lama. Jangan, kenapa dikatakan waktu yang sangat lama? Karena ada ayat yang melaporkan tentang keyakinan orang kafir. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Dan mereka mengatakan, orang kafir mengatakan, لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ, kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi bolehlah kata mereka, kita ini memang bejat-bejat sedikit, kita pun dibakar sedikit beberapa hari saja, kemudian syurga juga. Jadi enteng ya, simple itu masalah syurga, dibakar sedikit beberapa hari. Tidak, sedikit tidak. Siapa tahu karena dosa kita dibakar misalnya 1.000 triliun. Ini bukan korupsi, dibakar. Kalau korupsi 1.000 triliun lain lagi. Itu cerita Konoha katanya ya. Tapi ini cerita 1.000 tahun atau 1 miliar atau 1 triliun tahun di neraka. Wal'iyadzubillah, enggak ada orang yang mampu tahan. Terus faulaika lahum jazaa'ud dha'fi, mereka itu yang mempunyai pahala yang berlipat ganda, bima amilu, dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Fil ghurfat, dan mereka itu adalah ghurfat, dalam istana. Seperti mana? Seperti Nyonya Fir'aun, Asiyah, istri Fir'aun, Nyonya Fir'aun, dia meminta rumah, istana itu ya, meminta istana. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, karena penderitaan ini ya Allah, menderita sekali hidup dengan Fir'aun, disiksa dan sebagainya. Kemudian bangunkan, tolong bangun, sediakan untukku baitan, istana, fil jannah, di syurga. Syurga itu nilainya lebih daripada istana kalau dengan dunia misalnya. Tapi kemudian minta lagi ada istana dalam syurga. Ini kan berlipat-lipat indahnya, bagusnya. Wa najjini min Fir'aun, kemudian bebaskan aku dari cengkeraman Fir'aun, wa amalihi, dan segala tindakannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan bebaskan aku dari kaum yang zalim, yaitu Fir'aun. Fil ghurfat aminun, aman dalam istana-istana. Namanya juga istana, mana ada kebisingan, mana ada yang menyusahkan, mana ada kerepotan, tidak ada. Demikian Allah menjanjikan. Untuk apa Allah sebut seperti ini? Supaya tergiur orang-orang untuk beramal, untuk mendapatkan syurga. Walaupun ada orang secara tidak langsung mengatakan, saya tidak tertarik. Ada juga enggak tertarik tawaran begini. Ada istana di dalam syurga diberikan karena ada amalan, tidak banyak yang tidak tertarik. Tapi insyaAllah kita doakan supaya hati kita dilembutkan untuk ke arah tertariknya kita kepada syurga Allah. Terus walladzina yas'auna fi ayatina mu'jizin, dan ada orang-orang yas'auna fi ayatina, yang berusaha menentang ayat-ayat kami, mu'jizin, untuk melemahkan atau menggagalkan azab. Ulaika fil azabi muhdarun, mereka itu adalah akan dimasukkan ke dalam azab yang sebenarnya. Ini apa ini maksudnya? Yas'auna fi ayatina, berusaha menentang ayat-ayat kami. Menentang ayat boleh jadi dibaca ayat Al-Quran, tunjuk ayatnya ditentang. Seperti beberapa orang Aceh yang masuk ke dalam agama Nasrani menentang ayat, atau orang Indonesia seperti Pak siapa itunya, Pak Ibrahim apa itu namanya,
yang masuk Kristian itu, dia menentang banyak ayat Al-Quran. Boleh jadi seperti itu. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dengan Al-Quran yang hakiki juga adalah syariat. Karena syariat itu diambil dari Al-Quran. Jangan dikira begini, saya tidak menentang Quran, saya cuma menentang satu unsur dari syariat. Syariat itu isinya Al-Quran. Warisan itu diambil dari Al-Quran. Salat itu diambil dari Al-Quran dan sebagainya. Jadi bukanlah orang yang menentang ayat, disebut nomor ayat, ditentang, bukan. Tapi adalah menentang isi ayat. Itu yang banyak. Kalau menentang Al-Quran, apa ditentang, baca pun nggak bisa biasanya. Sedikit orang yang bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena dia berada pada kelompok elit dunia. Mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung seseorang pun. Di dunia ini, yang paling keras penentangan agama ataupun yang paling lemah agamanya itu adalah orang elit. Perhatikan sendiri. Nabi-nabi itu berhadapan dengan siapa? Dengan orang kampung? Bukan. Nabi-nabi sejak dari apa? Nuh sampai kepada Muhammad, siapa yang mereka hadapi? Bukan orang kampung. Orang yang paling elit di zaman itu. Nabi Ibrahim juga raja. Musa, Firaunnya dan sebagainya. Nabi-nabi yang lain. Sampai zaman sekarang, hari ini, iya juga. Apa boleh buat? Orang di elit-elit itu lemah agamanya. Lemah agamanya. Sudah demikian memang. Tapi jangan diberi alasan. Ya memang saya lemah agama sebab saya orang elit. Jangan laporan begitu. Tidak semua orang elit itu harus lemah agamanya. Ada juga yang kuat agamanya. Jadi orang yang menentang Al-Quran siapa? Orang elit banyak. Banyak sekali orang elit. Yang kecil-kecil enggak punya power. Ada orang-orang awam itu menentang juga, tapi dia orang yang tidak berpower. Dia itu sekedar menentang pribadi begitu, tidak masuk media pun. Baik, kita teruskan. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki atau membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dari hambanya. Min ibadi wa yaqdiru lahu, dan Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Allah di sini berbicara tentang rezeki. Kalau seseorang mendapatkan rezeki banyak, itu dari Allah. Kalau seorang mendapatkan rezeki sedikit, itu pun dari Allah. Satu lagi, kalau kita tambah, orang mendapatkan harta haram dari Allah atau bukan? Iya, kalau seluruh yang terjadi di alam ini tidak lepas daripada takdir Allah. Hanya saja Allah sudah katakan rezeki itu ada dua macam. Ada yang halal, ada yang haram. Allah tidak tahan, tidak menahan. Kalau kita cari rezeki yang halal, Allah bukakan rezeki itu. Apakah kalau kita cari yang haram Allah akan menutup? Tidak juga. Terbentang keduanya. Jalan halal terbentang, jalan haram terbentang. Luas. Silakan ambil. Cuman kasihannya adalah bahwa orang yang sudah disediakan oleh Allah harta yang halal untuk dimakan bersama keluarga, tetapi memilih yang haram karena merasa tidak cukup. Tidak cukup. Ada orang yang mengatakan, sejak di Aceh dulu sudah ada ya. Di Aceh dulu sudah ada pepatah. Pepatah makan haram.
menyetapati haba kitab. Haba kitab maksudnya adalah kalau kita dengarkan halal dan haram, botu pekam handa temeng rasa. Apa itu artinya? Buah yang cacat pun tidak dapat, jangankan yang bagus. Rezeki yang sedikit pun tidak ada. Kalau kita nuruti pedoman kitab. Bagusnya bagaimana? Jangan turuti kitab. Kita bisa leluasa. Ada semboyan yang sering, mohon maaf ini kadang-kadang saya sebut instansi. Di instansi, saya tidak sebutkan instansi mana. Di instansi, di saat mereka meminta sesuatu, kita katakan ini bagaimana? Jawabannya apa? Kami bukan malaikat. Nah, jawabannya. Kami bukan malaikat. Maka kami makan. Kalau kami malaikat, ya tidak. Ini yang sangat menyedihkan. Sudah ada yang halal, tambah lagi karena dia bukan malaikat, tambah lagi yang lain-lain. Masya Allah Rabbul Alamin. Baik. Ulaika fil azabi muhdarun. Itu orang yang menentang, tetap azab akan disediakan kepada mereka. Bagaimana azabnya? La yu'adzibu azabahu ahad. Azab Allah itu tidak ada yang menyayangi azab manapun. Allah yang paling tinggi azabnya. Sudah kita katakan, kalau kita mengazab orang, maka tidak bisa sedikit saja kita azab, sedikit kuat, maka dia mati. Gimana nak azab orang le? Tak nak putegar azab, sedikit saja mati. Allah mengazab, bagaimanapun Allah azab tidak mati. Di akhirat tidak mati. Itulah dahsyatnya azab akhirat. Karena tidak mati. Coba kalau kita merasa marah kali seorang, mau kita matikan. Cukup sekali kan? Sekali tembak mati, sekali pukul dengan kayu besar mati. Itu kita enggak ada. Dia merasakan ya sedetik, 2 detik sebelum mati. Tidak, manusia tidak bisa mengazab sedahsyat yang Allah azab. Terus sebentar tadi, qul inna rabbi basutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infak, min syai'in, sesuatu, fahuwa yukhlifuh, Allah mengganti. Wa huwa khairur raziqin, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita infak, untuk infak kita sudah tahu. Tapi perasaan yang kedua ini susah. Perasaan apa? Fahuwa yukhlifu, Allah yang mengganti. Akan mengganti, setiap yang infak akan diganti. Itulah yang kita tidak begitu yakin. Apalagi kita melihat kok belum ada gantinya. Sebab dulu kita infakkan uang katakanlah, secara tidak sadar bahwa kita ingin ganti uang juga. Jadi hana merumpok kabeh kapadu juta kalau infak. Tapi hanam tamam tapu. Yang dimaksudkan jutanya itu kok tidak terganti. Padahal rezeki yang dimaksud oleh Allah itu satu memang betul uang, tapi ratusan yang lain bentuknya bukan uang. InsyaAllah sudah spontan Allah berikan. Tapi kita tidak. Makanya infak amat penting. Fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin. Dalam sebuah hadis tentang doa malaikat, kepada di pagi hari sudah ada malaikat yang datang kepada kita, Allahumma i'ti
mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang berinfak itu gantinya. Satu lagi, Allahumma ya'ti mumsikan. Mumsik, orang yang menahan infaknya. Mumsikan, sebentar. Mumsikan. Talafa. Ini doa malaikat kepada setiap orang. Berikan kepada orang berinfak itu gantinya. Berikan kepada orang yang menahan infak itu tidak memberikan talafan. Apa itu talafan? Ya, binasa. Talafan itu rusak. Bilfan itu bangkrut. Jadi ada doa malaikat kepada orang yang tidak berinfak, kikir katakanlah, maka malaikat mendoakan supaya rugi. Orang yang tidak berinfak, Allah melalui malaikat Allah supaya rugi. Begitu. Ini menaikkan keyakinan kita bahwa infak itu penting. Sehingga ada hadis yang dimanfaatkan infak itu untuk membebaskan diri dari api neraka. Apa itu yang paling kecil? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Bebaskan dirimu dari api neraka walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan menginfakkan, menyedekahkan sebiji kurma. Apakah bisa? Bisakah seseorang bebas api neraka dengan sebiji kurma? Bisa. Kenapa? Mungkin itu yang dia punya. Kalau hartanya hanya sebiji kurma dan dia menyedekahkan yang sebiji itu, boleh jadi bernilai 80% atau 50% hartanya. Misalnya dia punya 2 biji. Sebiji diinfakkan. Berapa persen? 50. Persis seperti kita punya 100 miliar. Kita infakkan berapa? Baru 50%? Ya 50 miliar. Jarang orang infakkan setengah hartanya. Itu maksudnya menginfakkan sebiji kurma. Orang yang tidak punya apa-apa, cuman ada sebiji atau 2 biji katakanlah, dia sedekahkan sebiji, berarti 50%. Apakah tidak masuk syurga? Dia lebih duluan. Kalaulah kita rekayasa sebuah dialog di syurga misalnya, Pak, kok cepat kali masuk syurga? Oh, saya dulu dengan apa masuk syurga? Dengan sebiji kurma. Sebiji masuk, cepat masuk. Iya, sebab saya punya 2 biji. Sebiji saya berarti 50% harta. Bapak ini punya 20 miliar. Yang disedekahkan 1 juta. Persennya kecil sekali, Pak. Maka lambat. Begitu caranya. Jadi jangan sok kita, saya sudah 1 miliar saya infakkan. Tapi persennya masih kecil. Si orang miskin, persennya besar. Nah, ini apa namanya? Keadilan Allah di dalam penilaian harta manusia. Baik, kita teruskan. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Yawma, ingatlah pada hari yahsyuruhum jami'an, Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kalau memang mengumpulkan, biasanya artinya itu di mahsyar. Yahsyuruhum jami'an, dikumpulkan semua mereka. Semua mereka siapa? Orang yang menyimpang, orang yang berdosa. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?
Allah mempertanya kepada malaikat sebab ada di apa? Di dunia ada orang yang menyembah malaikat. Kenapa ada orang menyembah malaikat? Menganggap malaikat itu sebagai penghubung kepada Tuhan, kepada Allah. Macam kita di sebuah negara, kita punya orang dalam yang langsung terhubung dengan presiden. Itulah yang sangat kita sanjung-sanjung, dan kita bangga dengan masyarakat. Kita bisa berhubungan langsung dengan presiden, dengan seseorang. Jadi ini malaikat disembah karena malaikat itu langsung bertemu Allah. Jadi titip pesan melalui malaikat, sehingga mereka memuja-muja malaikat. Malaikatlah yang bisa. Kalau Nabi tidak, Nabi masih jauh. Nabi pun harus bertemu malaikat juga katanya. Padahal tidak demikian. Kalau dalam sistem Islam tidak ada perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahaulai yakum kanu ya'budun, mereka apakah menyembah malaikat? Apa jawabannya? Jawaban malaikat apa? Ditanya sama mereka, apakah orang-orang ini menyembah kamu dulu ya malaikat? Ya. Kemudian malaikat menjawab, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Di saat dia disebut maha suci engkau, apa maksudnya? Suci dari apanya? Suci dari kesyirikan, suci daripada segala niat atau sikap buruk kepada Allah. Jadi kita maha suci. Disebut maha suci Allah dari apapun yang kurang, sempurna. Anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, pelindung malaikat. Min dunihim, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka telah menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ini agak pelik sedikit. Orang ada yang berhubungan dengan alam gaib. Katanya dia berhubungan dengan malaikat. Nah, malaikat merumpok ngelun pegah habar. Ada keyakinan seperti itu. Jumpa ketemu malaikat. Kapan? Di mimpinya, di dalam kurang sadarnya, maksudnya dalam bayangannya, dalam mimpi itu dan sebagainya. Padahal menurut ayat ini sebetulnya mereka itu bukan ketemu malaikat, tapi dengan jin. Dengan jin. Di mana? Dalam masyarakat awam kita itu banyak orang yang bekerja sendirian di malam hari. Katanya dia bertemankan malaikat, padahal dia bertemankan jin yang mau menolong. Itu kan jin. Banyak orang yang bekerja sama dengan jin. Karena susah kita bekerja sama dengan malaikat. Bisa kita kerja sama dengan malaikat? Tidak bisa. Karena beda manusia dengan malaikat. Manusia dia ada profesi bebas. Malaikat nggak ada profesi bebas. Nggak ada. Ini nggak ada kerjaan. Ketemu tuh nggak ada. Malaikat itu sudah yang tasbih dari pertama sampai kiamat tasbih. Nggak ada sebentar izin, sebentar nggak ada, gitu kan? Kemudian yang turunkan wahyu, yang sedangkan menurut cerita ulama yang mau meniup sangkakala atau trompet kiamat pun pegang itu terus, nggak taruh-taruh, begitu aja, nggak bosan-bosan. Jadi nggak ada malaikat yang melayani manusia seperti yang kita bayangkan. Yang ada jin yang menangani menolong-nolong manusia dengan mengambil faedah. Apa faedahnya? Supaya ditipu sehingga jatuh kepada ahli neraka.
Jadi yang benar adalah orang-orang yang termasuk begini, termasuk orang si peramal. Peramal dari mana informasi itu? Dia didapat informasi dari malaikat. Kita susah membedakan di alam gelap, alam gaib itu mana jin dan mana malaikat. Enggak bisa dibedakan. Sedangkan saya sendiri masih bertanya-tanya seperti pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin banyak orang sudah ada jawabannya. Kalau seseorang bermimpi ketemu Nabi Muhammad dengan wajahnya dalam mimpinya. Kalau saya katakanlah kalau kejadian seperti itu, bagaimana saya yakin bahwa itu Nabi Muhammad? Bagaimana caranya? Wajah. Saya belum tahu ini. Nanti saya tanya kepada jemaah semuanya. Kalau saya mimpi ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi saya, melihat langsung wajahnya. Sedangkan kita tidak tahu wajah. Bagaimana itu wajahnya? Kecuali kita mimpi orang meninggal, udah kita kenal wajah. Lantas mimpi ketemu orang itu, ya pasti. Itu orang itu Presiden Soekarno, udah mati. Tapi saya pernah ketemu karena kita udah tahu wajah. Tapi memang udah ketemu dalam mimpi itu wajah Nabi Muhammad. Kapan kita lihat pertama kali? Dan itu lihat kedua. Saya tidak bisa. Saya belum ada. Setiap yang mimpi kita ketahui orang itu ya, berarti kita sudah kenal. Orang yang kita belum kenal, Mr. X. Saya jumpa dengan Mr. X. Wajahnya bagaimana? Enggak tahu. Enggak tahu wajahnya. Baik, terus ayat berikutnya, فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Apa ini? Pada hari ini, hari kiamat, la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra. Sebahagian kamu tidak berkuasa memberikan manfaat kepada sebahagian lain, begitu juga mudarat. Pada hari kiamat, seseorang tidak boleh lagi memberi manfaat kepada orang lain dan tidak boleh lagi memberi mudarat. Tidak bisa. Enggak bisa lebih tidak punya kekuasaan. Tidak punya. Kalau di dunia enggak bisa tolong maksudnya. Kalau lain di dunia bisa kita tolong. Orang tersisa sekali kita tolong. Tapi di akhirat tidak ada pertolongan untuk orang lain. Bahkan dari orang tua, dari siapapun yang paling dekat, tidak ada pertolongan. Siapa juga yang menolong? Diri sendiri. Kalau ada, cuman yang ada amalan seperti hadis tentang Al-Quran. Apa itu hadis Al-Quran? Iqra'ul Qur'ana. Bacalah olehmu Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Kapan? Hari kiamat. Apa dia buat oleh Al-Quran itu? Syafi'an li ashabihi. Memberi pertolongan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu ada. Ada. Tapi bukan orang. Al-Quran. Al-Quran ini bagaimana Ustaz? Al-Quran yang baca saja tak tahu makna, tak tahu tafsir. Sudah datang di hari kiamat. Tapi kalau saya tahu tafsir, tahu makna, bahkan saya amalkan, kemudian saya dakwahkan, itu sudah berlipat-lipat itu. Itu banyak sekali berlipat gandanya. Baik. Wa naqulu lilladzina zalamu Dhuqu azaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Allah nanti di hari kiamat akan berfirman, berkata kepada orang yang zalim. Apa perkataan Allah? Dhuqu, rasakan. Apa yang harus kamu rasakan? Azaban nar, azab neraka. Allati kuntum biha tukadzibun. Yang dulu kamu dustakan, ini barangnya. Rasakan.
Allah mengatakan seperti itu. Tolong rasakan, rasain. Kalau orang bagaimana? Itu Allah. Kalau orang rasain enak lu kan begitu kan? Tapi di neraka tidak demikian. Ini bahasa Allah. Rasakan azab neraka yang dulu neraka itu kamu dustakan, kamu nafikan, kamu tidak amalkan untuk menghindar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi kita, maka sampai di sini yang intinya beberapa ayat yang kita baca semuanya adalah untuk menyirami iman supaya subur, supaya kuat lagi iman, sehingga muncul, kalau kuat iman muncul apa? Muncul semangat beramal. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.